Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayuanda Puspitasari. Di sini nomor NIM saya adalah 2202 01010048. Di mana di sini saya akan melakukan presentasi guna untuk pengumpulan tugas ujian akhir semester mata kuliah Cyber Security Management. Di sini saya mengangkat latar belakang dari PT Kuadran 1 Komunika, yang dimana sebagai perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi dan teknologi informasi atau IT, sangat bergantung pada integritas ketersediaan dan kerahasiaan informasi. Jadi dengan layanan yang mungkin mencangkup pengelolaan data klien, infrastruktur jaringan, hingga pengembangan perangkat lunak, keamanan informasi menjadi pilar utama untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan keberlangsungan bisnis. Analisis ini akan menguraikan potensi penerapan standar dan strategi keamanan informasi yang relevan untuk PT KSK. Jadi dengan mempertimbangkan sifat bisnis dan ancaman yang mungkin dihadapi. Lalu, analisis kebutuhan keamanan informasi PT Kuadran 1 Komunika itu apa saja sih? Yang pertama ada identifikasi aset informasi kritis, di mana yang pertama ada aset informasi, yang kedua ada data pelanggan, yang ketiga ada data pribadi, yang keempat ada data kontrak dan layanan, yang kelima ada data sensitif pelanggan. Jadi jika PT KSK mengelola, tergantung pada sektor klien, bisa berupa data finansial, data kesehatan, atau data rahasia bisnis klien lainnya. Yang kedua adalah kekayaan intelektual atau intellectual property. Nah, di sini ada contoh sebagai yang pertama kode sumber atau source code. Jadi jika PT KSK mengembangkan perangkat lunak, ini adalah aset yang sangat bernilai. Lalu yang kedua adalah desain sistem atau arsitektur, rancangan infrastruktur jaringan, topologi atau desain solusi IT. Yang ketiga ada metodologi pengembangan, di mana proses atau alat unik yang digunakan dalam pengembangan atau penyediaan layanan. Yang keempat ada dokumen teknis, di mana spesifikasi teknis, manual operasional, panduan, dan konfigurasi. Yang ketiga, dari analisis kebutuhan keamanan informasi PT Kuadran Komunika, ada data operasional dan internal perusahaan, di mana log sistem dan jaringan, konfigurasi sistem, data keuangan seperti laporan keuangan, transaksi, dan payroll, data karyawan, serta data bisnis internal. Nah, dari infrastruktur dan sistemnya juga terletak pada server fisik dan virtual, di mana server aplikasi itu database web server, mail server, perangkat jaringan, router, switch, firewall, access point, ada penyimpanan data seperti SAN, NAS, dan cloud storage, ada aplikasi bisnis, CRM, dan ERP, aplikasi pendukung operasional atau sistem monitoring, serta workstation karyawan di mana komputer desktop dan laptop yang digunakan untuk bekerja. Nah, identifikasi ancaman kerentanan potensialnya ada ancaman eksternal. Itu dari ancaman eksternal di mana serangan malware atau ransomware, di mana perangkat lunak jahat yang dapat mengenkripsi data atau merusak sistem dan mengganggu operasional. Yang kedua ada phishing atau social engineering, di mana upaya penipuan untuk mendapatkan kredensial atau informasi sensitif dari karyawan melalui email, telepon, ataupun media sosial. Serta ada serangan DDoS atau Distribute Denial of Service, di mana serangan yang bertujuan melumpuhkan layangan atau situs web dengan membanjiri traffic. Nah, ada instruksi jaringan atau sistem di mana upaya akses tidak sah ke jaringan atau server PT KSK itu sendiri. Ada eksploitasi kerentanan software atau hardware, di mana penyerang memanfaatkan celah keamanan pada sistem operasi, aplikasi, atau perangkat keras yang digunakan, serta ada serangan supply chain, di mana kerentanan pada software atau hardware dari pihak ketiga digunakan PT KSK. Nah, yang kedua, identifikasi ancaman dan kerentanan potensialnya itu juga terdapat di internal. Yang pertama ada kesalahan manusia atau human error, kelalaian karyawan seperti salah mengirim email sensitif, tidak mengikuti prosedur keamanan, atau kehilangan perangkat. Lalu ada penyalahgunaan hak aset, di mana karyawan yang menyalahgunakan hak akses mereka untuk melihat, mengubah, atau mencuri data yang tidak relevan dengan pekerjaannya.
Ada karyawan beritikat buruk atau insider threat, di mana karyawan atau mantan karyawan yang sengaja mencuri data untuk merusak sistem, serta ada konfigurasi yang salah, di mana konfigurasi sistem atau aplikasi yang tidak mendukung sehingga membuka celah bagi penyerang. Nah, analisis dampak bisnis dari insiden keamanan tuh ada apa aja sih yang berdampak pada bisnisnya? Yang pertama adalah kerugian finansial, di mana biaya langsung, denda, regulasi, seperti terutama jika ada pelanggaran UU PDP, biaya pemulihan, sistem biaya forensik, biaya pemberitahuan pelanggaran data. Kerugian tidak langsung, hilangnya pendapatan akibat gangguan layanan, hilangnya kontrak dari klien yang kehilangan kepercayaan, serta ada kerusakan reputasi, di mana hilangnya kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, citra perusahaan yang buruk di mata publik dan media, serta sulit mendapatkan klien, dan untuk mempertahankan klien yang lama. Lalu kepatuhan regulasi dan kebutuhan kontrak, di mana sebagai perusahaan IT di perusahaan di Indonesia, perusahaan swasta di Indonesia, maka PT KSK harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, terutama Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. KSK wajib mematuhi ketentuan mengenai pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan penghapusan data pribadi. Ini termasuk kewajiban memiliki persetujuan subjek data, melakukan penilaian dampak privasi, dan memberikan notifikasi jika terjadi kegagalan perlindungan data. Lalu ada regulasi sektoral jika relevan, bergantung pada jenis klien PT KSK. Misalnya, sektor keuangan, kesehatan, atau pemerintah. Mungkin ada regulasi tambahan yang harus dipatuhi, serta klausel kontrak dengan klien. Nah, banyak kontrak layanan IT mensyaratkan standar keamanan informasi tertentu, misalnya ISO 27001 atau audit keamanan. Memenuhi ini adalah kebutuhan bisnis. Nah, kesimpulannya, berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa PT KSK memiliki kebutuhan keamanan informasi yang tinggi dan kompleks. Ini bukan hanya tentang melindungi data saja, tetapi juga menjaga integritas operasional, mempertahankan kepercayaan pelanggan, dan mematuhi regulasi. Jadi kebutuhan ini mendorong PT Kuadran 1 Komunika untuk mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi yang komprehensif, proaktif, dan terus-menerus beradaptasi dengan lanskap ancaman yang dinamis. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.